Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil jabbar, al-azizil ghaffar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil bashar, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Sahabat Gema Insani yang berbahagia, berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia yang Allah pasti memberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita jauh melebihi apa yang kita minta. Sebelum kita tidur tadi malam, mungkin kita tidak minta supaya mata kita bisa melihat, supaya telinga kita bisa masih mendengar, supaya tangan kita normal, supaya jantung kita tetap berdetak ketika kita bangun, supaya bisa berjumpa kembali anak, istri, keluarga kita. Nah, ini ternyata Allah memberikan jauh lebih banyak dari yang kita minta. Dan karena kalau seandainya kita hanya diberi apa yang kita minta, mungkin setengah dari kita atau lebih, kita tidak hidup. Karena orang yang tidur tanpa berdoa pun cukup banyak. Artinya dia tidak minta untuk dihidupkan kembali. Tapi alhamdulillah kita bisa hidup, bisa meniti hari baru, yang itu adalah kesempatan kita berbuat baik. Sahabat Gema Insani, tema diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah akhir zaman. Kenapa harus ada akhir zaman? Karena tema tentang akhir zaman tidak hanya dimonopoli oleh umat Islam saja. Bahkan manusia yang tidak percaya Tuhan pun, dalam tanda kutip, dia pun akan mempercayai tentang akhir zaman bagi dirinya. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengatakan dirinya akan berakhir, dirinya akan meninggal. Setidaknya akhir zaman itu berlaku untuk personal. Lalu, apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Akhir zaman sebenarnya di dalam konteks keimanan kita, atau dalam filsafat sering disebut dengan eskatologi, yaitu adanya kehidupan setelah hidup. Jadi kalau ditanya konsep akhir zamannya menurut Islam itu apa? Ya, konsep yang tidak ada akhirnya. Karena kita nanti akan hidup lagi setelah dimatikan. Itulah sesungguhnya persepsi kita tentang akhir zaman atau hari kiamat. Karena di dalam Al-Quran lebih dari 20 nama hari akhir. Ada kadang disebut Al-Qiyamah, ada yang disebut dengan As-Sa'ah, Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Yaumut Talaq, Yaumut Tanad, ada At-Tamatul Kubra, ada banyak. Yaumul Fasl, Yaumul Jama', Yaumut Taghabun. Itu adalah nama-nama hari akhir. Dan setiap manusia kebanyakan hanya fokus pada akhir kehidupan di dunia. Yang sesungguhnya itu tidak terlalu mengerikan. Mengerikan sih ya. Gempa yang pernah kita saksikan hari ini mungkin tidak seberapa dibanding nanti gempa yang akan menghabisi riwayat dunia. Tetapi sesungguhnya tidak seberapa, kalau mau jujur ya, tidak seberapa ketika manusia nanti dibangkitkan. Itu jauh lebih mengerikan. Hancurnya dunia akan terasa tidak seberapa kalau kita membaca firman Allah tentang hari kebangkitan. Wa idzal quburu bu'thirat. Ketika kuburan-kuburan terbongkar dan ada orang-orang yang keluar dari sana. Ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa dipertemukan dengan raga yang baru, yang hari itu tidak ada panggilan biologis lagi. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ibu enggak akan dipanggil ibu, ayah enggak akan dipanggil ayah, kakek, nenek, cucu, cicit, itu panggilan di dunia. Semua orang dibangkitkan dalam keadaan sama. Itu lebih mengerikan. Dan kita nanti akan mempertanggungjawabkan. Nah, seharusnya fokus kita ketika berbicara tentang hari akhir, kita memikirkannya yang paling jauh, yaitu pada saat kita dibangkitkan, bukan pada saat dunia ini hancur. Tetapi karena umumnya manusia itu menganggap akhir zaman itu hancurnya dunia, maka rata-rata fokus di sana. Nah, tema kajian ini tentu tidak akan membahas lebih detail dan rigid tentang tanda-tanda hari akhir atau akhir zaman, karena itu pertama sangat debatable, kedua hadis dan ciri-cirinya sangat banyak sekali. Kita hanya pada fokus fitnahnya. Apa saja sih fitnah di akhir zaman? Fitnah akhir zaman ini yang paling berat adalah ketika orang yang beragama digambarkan itu seperti hanya orang yang memegang bara api. Itu fitnah yang paling berat.
Ketika bara api itu dipegang, maka tangannya akan melocot kepanasan. Kalau bara api itu dilepas, maka lepaslah agama itu. Itu fitnah yang paling berat pertama kali adalah fitnah ketika seseorang berpegang teguh kepada agama. Itu diibaratkan al-masik li jamrah, memegang bara api. Ketika dipegang, maka tangannya akan kepanasan dan terbakar. Tapi kalau dilepas, lepaslah agama itu. Terasa kan hari ini? Kita komitmen akan ada tuduhan. Kita komitmen, agak sedikit komitmen dianggap biasa, yang dalam bahasa agama at-tamassuk diubah menjadi ta'assub. Oh, ente eksklusif. Oh, ini bibit-bibit radikalisasi. Oh, ini intoleran. Padahal sesungguhnya kita tidak demikian. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tamassuk, tapi dia adalah orang yang paling toleran. Ya, ini fitnah akhir zaman nanti akan ada, bahwa orang yang berpegang teguh pada agamanya adalah orang yang dianggap aneh. Nah, ini yang fitnah kedua terkait dengan pegang teguh. Maka nanti mereka akan ja'al islamu ghariban. Islam akan datang pada saat itu, datang sebagai sesuatu yang aneh. Fasayaudu ghariban kama bada. Dan akan aneh nanti suatu ketika. Ya, fatuba lil ghuraba, maka orang-orang aneh yang seperti itulah yang beruntung. Karena tidak selamanya orang aneh untung. Ada juga yang aneh tapi nyeleneh, ya. Itu tentu tidak beruntung. Maka fitnah kedua adalah kita dianggap aneh. Tapi sebenarnya dianggap aneh ini terjadi karena kita mengasingkan Islam dari diri kita dan sebaliknya. Kalau itu tidak terjadi, insya Allah akan ringan. Inilah dalam sebuah teori yang disebut dengan teori rekayasa sosial yang Allah contohkan kayak di bulan Ramadan ini. Mohon maaf, coba sahabat Gema Insani coba hitung-hitung. Di bulan Ramadan itu leverage standarnya naik tinggi. Gambarannya gini. Di luar bulan Ramadan kalau ada orang puasa sunnah, itu orang luar biasa. Tapi di bulan Ramadan kalau ada orang puasa, itu nggak dianggap orang hebat, biasa aja kali, orang semua orang puasa. Di luar bulan Ramadan kalau orang rajin baca Quran, wah, orang hebat. Tapi di bulan Ramadan orang baca Quran saja tidak dikatakan orang hebat. Kenapa? Semua orang baca Quran kok. Dalam Quran baca Quran, di rumah baca Quran, sore Quran dengerin, apa semua. Jadi menjadi biasa. Di luar bulan Ramadan orang sedekah itu hebat. Di bulan Ramadan tiap hari sedekah. Di luar bulan Ramadan orang salat malam. Wow, hebat, luar biasa. Di bulan Ramadan salat malam jadi biasa. Jadi artinya leverage itu menjadi naik tergantung kondisi kebiasaan dan rekayasa sosial. Dan terjadi sebaliknya. Ada sebuah teori yang mengatakan idza kathural munkar shara ma'rufan. Kemungkaran kalau merajalela dia menjadi ma'ruf, menjadi sulit untuk diingkari. Jika semua orang membuka aurat yang menutup aurat, jadi aneh. Jika semua orang berjudi yang enggak berjudi, jadi aneh. Jika semua orang memakan halal, memakan yang haram dan tidak mau berpikir halal, maka yang makan halal jadi aneh. Dan ini betul-betul berat. Maka yang harus kita lakukan adalah rekayasa tadi itu. Kita merekayasa diri kita berada di tengah lingkungan yang baik, atau sebaliknya lingkungan kita rekayasa. Karena rekayasa itu akan memudahkan. Kita kalau masuk, aduh, yang lain udah selesai baca Quran, saya belum. Itu namanya rekayasa. Coba bayangkan hari ini, mohon maaf, lihatlah di televisi, di media-media, ada iklan-iklan sekarang para perempuan yang berhijab. Kebayang nggak itu dulu terjadi tahun 90-an? Mana ada iklan kayak begitu. Sekarang yang tidak ada kaitannya dengan perempuan berhijab pun iklannya memakai itu. Artinya menjadi tren. Kalau kebaikan kita gulirkan, terjadi rekayasa kebaikan, maka akan menjadi tren. Jadi ini sekaligus untuk menangkal fitnah itu, kita masukkan dalam lingkungan yang terbaik. Fitnah yang kedua, Al-Fakir sebutkan ya, yang lebih berat adalah langkanya kejujuran. Ini luar biasa. Orang jujur menjadi berat, orang amanah menjadi berat. Kenapa? Karena dalam sabdanya ya, Rasul, ini hadis yang terkenal sekali dengan redaksi yang berbeda-beda, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut orang alim, tidak mencabut ilmu dari dada setiap kita. Innallaha la yanzi'u al-ilma intiza'an min suduril ibad, dalam satu riwayat, min sudurikum, min suduri rijal, dalam beberapa riwayat yang lainnya. Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada setiap kalian, dari dada setiap orang di antara kalian. Walakin
yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengambil ilmu itu adalah dengan mengangkat, mewafatkan para ulama. Dan ketika para ulama itu diangkat oleh Allah, tidak akan tersisa kecuali orang-orang yang jahil. Mereka dipilih sebagai manusia pilihan, mereka ditanya dan menjawab dengan kesesatan, maka mereka sesat, menyesatkan dan menjerumuskan manusia. Itu fitnah berikutnya. Tidak ada amanah, tidak ada jujur, tidak ada dekat dengan ilmu dan ulama. Karena ketika ulama meninggal, yang wafat bukan ulamanya, ilmunya pun terangkat. Karena ilmu itu bukanlah di dalam buku, bukanlah di dalam platform-platform digital hari ini, sosial media hari ini. Itu peninggalan sang ulama, iya. Tapi menjadi teori. Imam Syafi'i misalnya, teorinya banyak di buku-buku dan murid-muridnya. Tapi ilmu yang dipraktekkan Imam Syafi'i lenyap bersama perginya beliau. Ulama-ulama hari ini ketika pergi, mereka meninggalkan teori. Mereka meninggalkan khazanah, knowledge, ilmu pengetahuan, karya. Tetapi ilmunya dibawa pergi. Nah, ini fitnah yang berat ketika ilmu itu hilang, akhlak itu hilang, maka kejujuran akan hilang, maka amanah akan hilang. Dan yang terjadi adalah manusia dikelilingi dengan ketidakamaнаhan, adanya pengkhianatan, adanya mereka tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berangkat dari hilangnya kejujuran dan amanah, dan terkhusus adalah terkait dengan ilmu. Itu fitnah kedua, dan tidak ada cara supaya kita keluar dari fitnah ini adalah dengan membersamai para ulama. Membersamai para ulama itu serius, artinya kita belajar. Ulama hari ini sangat mudah ditemui. Ada ulama yang ditemui di platform digital, ada ulama yang ditemui di kelas-kelas formal, ada ulama yang ditemui melalui akhlaknya, ada ulama yang ditemui dalam peninggalan-peninggalan yang kita bisa akses. Maka kalau kita dekat dengan para ulama dan ilmu itu, lihatlah dalam bertauhid pun dikatakan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada fa'lamnya. Jadi kita bertauhid pun bukan karena orang tua, bukan karena terlahir sebagai orang umat Islam, tapi fa'lam. Kita sadar. Ini ilmu adalah cara kita untuk menjaga tetap amanah dan tetap jujur. Karena kalau tidak jujur, maka akan ada fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya apa? Mengabaikan yang halal. Dari mana? Kita lihat. Dari surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, komitmen kamu dengan akad-akadmu. Kok langsung tiba-tiba di paruh kedua ayat ini berbicara ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutsla alaikum. Kok bicara tentang makanan halal? Apa hubungannya komitmen dengan makanan halal? Oh, itu ternyata orang yang komitmen, orang yang al-wafa, orang yang amanah, itu dimulai dari halal lifestyle dari makanannya. Kalau kita di sini mungkin lingkungannya banyak muslim. Coba kalau kita pergi di suatu tempat yang di situ tidak ada umat Islam atau jarang, apakah kita masih menjaga ini? Toh Allah nggak melihat, toh orang-orang sekitarku nggak melihat, tapi Allah melihat. Gitu. Nah, disitulah kita belajar halal lifestyle kita. Halal lifestyle kita itu bukan sekedar gaya-gayaan, enggak. Tapi kenapa kita disuruh oleh Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang thayyib. Thayyib itu yang halal, yang paling bagus. Artinya kalau saya memberi makanan kepada keluarga saya harus tanggung jawab. Ini dijamin halal materialnya, cara mendapatkannya, uang yang digunakan mendapatkannya. Itu kan halal lifestyle. Kalau semua orang bisa memastikan itu, dia akan terhindar dari yang terjadi hari ini. Wal halalu bayyin, wal haramu bayyin, wa bainahuma umurun mustabihat. Kita syubhat dari ini melihat, wah ini halal atau haram? Oh halal kayaknya, yang lain ke situ semua. Syubhat akhirnya. Padahal itu aslinya haram atau kemudian disubhatkan dan kemudian menjadi halal. Itu fitnah yang berat hari ini. Itu kenapa? Tadi efek dari yang ketiga, hilangnya ilmu, amanah dan kejujuran akan mengakibatkan manusia lagi tidak mempercayai halal dan haram. Akhirnya udahlah, penting makan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kita ini takut apa? Takut miskin? Takut ditinggal, takut nggak punya apa-apa, lapar.
bagaimana cara kita menuntaskan lapar itu yang dinilai Allah. Sikat aja, berarti ini orang nggak benar. Tapi kalau begitu lapar kita cek, kita makannya harus benar. Saya uang yang diberi juga harus halal. Cara menyuguhkannya juga harus halal. Maka orang ini akan terselamatkan dari fitnah ini. Masya Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ya'juj wa Ma'juj itu ciri-ciri hari kiamat? Ya'juj wa Ma'juj adalah makhluk yang berbeda pendapat para mufassir. Ada yang mengatakan itu makhluk yang betul-betul makhluk, bukan manusia. Ada yang mengatakan itu perumpamaan. Karena Ya'juj wa Ma'juj itu merusak dan memakan segala. Jadi kalau sudah keluar mereka, ala kulli hadabayyan silun, setiap penjuru-penjuru itu diserbu dengan orang itu, kiamat nggak lama lagi. Artinya kalau sudah muncul, Al-Fakir lebih cenderung mengartikan itu simbolik ya. Bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu menurut Al-Fakir sekarang sudah mulai banyak. Ketika pemakan segala sudah muncul. Proyek jalan tol dimakan Ya'juj wa Ma'juj. Bansos dimakan Ya'juj wa Ma'juj, ya. Semen dimakan Ya'juj wa Ma'juj. Itu orang yang sudah tidak memperdulikan halal haram lagi, maka itulah turunnya Ya'juj wa Ma'juj. Kalau ini simbolik, kalau yang percaya ini adalah makhluk betulan, ya mungkin nggak lama lagi, karena faktanya hari ini manusia yang tidak memperhatikan halal haram pun sudah mulai banyak. Itu sahabat Gema Insani, 3 fenomena. Sekarang yang keempat apa? Yang keempat, banyaknya orang yang durhaka kepada orang tua. Masya Allah. Di beberapa kesempatan lalu kita pernah membicarakan bagaimana Nabi Yusuf itu memuliakan orang tuanya. Hari ini, Masya Allah, orang tua, makanya benar kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril yang menyamar pada hadis Umar, itu ditanya, akhbirni anisa'ah. Dalam hadis yang panjang ya, Islam, iman, Islam dan ihsan itu, Jibril di penghujung hadis itu bertanya, akhbirni anisa'ah, tolong kasih tahu aku tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu kemudian ditanya, akhbirni an amaratiha, ciri-ciri hari kiamat diantaranya apa? Nah, beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak melahirkan majikannya. Budak perempuan melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Kalau sudah fenomena birrul walidain berkurang dan berganti orang-orang yang durhaka pada orang tuanya, itu fitnah akhir zaman yang berat, yang akan mendekati hari kiamat. Ya, kalau Nabi Yusuf dia mengenalkan orang tuanya, ya, pada saat dia menjadi raja, dia kenalkan orang tuanya di ayat 100 itu. Wa rafa'a ala abawaihi, wa rafa'a orang tuanya diangkat alal arsy wa kharru lahu sujada. Itu adalah ungkapan yang sangat luar biasa. Mengenalkan ini ayahku, aku bisa jadi kayak gini ini karena orang tua. Tapi yang terjadi hari ini tidak. Kalau ada orang sukses, dia lupa, bahkan malu mengenalkan orang tuanya. Itu baru satu fenomena. Berapa banyak hari ini orang tua yang terlantar, orang tua yang bahkan dia sudah minta kepada anaknya, tapi tidak diberi. Berapa banyak hari ini para lelaki yang justru memanjakan istrinya, tapi mengabaikan orang tuanya. Berapa banyak hari ini para perempuan yang memang dia taat kepada suaminya, tetapi sama sekali dia melupakan orang tuanya. Hari ini, khususnya di Indonesia dengan bonus demografi, anak-anak yang produktif, tapi mereka melupakan orang-orang tua. Ya, kalau dulu disebut dengan manula, manusia lanjut usia, maka sebenarnya saya tertarik dengan ungkapan baru ya, dengan senior citizen ya, warga negara yang senior. Itu seharusnya menjadi pemikiran kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk bagian dari kami orang yang tidak menghargai, menghormati orang tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Maka birrul walidain ini adalah pangkal kebaikan. Setelah Allah melarang syirik dan beribadah kepadanya, itu wasiat kedua yang diberikan Allah adalah tentang birrul walidain, yaitu wasiat tentang berbuat baik kepada orang tua. Makanya sahabat Gema Insani, orang tua itu adalah karomah di rumah kita. Kalau masih ada, mereka adalah karomah yang harus kita manfaatkan, karena ketika mereka ridho maka Allah pun ridho. Tapi ingat, kalau mereka tersakiti, hati-hati. Kita pesannya di dalam Al-Quran kan, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan
Jangan kita menghardik, jangan mengatakan saja, menyakiti secara verbal aja nggak boleh, apalagi sampai seperti itu. Ini fitnah keempat yang terjadi di akhir zaman. Nah, berikutnya fitnah yang tidak kalah beratnya adalah fitnah peperangan, pembunuhan, tidak menghargai sesama manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Dan kita lihat hari ini betapa murahnya nyawa manusia karena masalah sedikit dibunuh. Betapa murahnya manusia karena demi jabatan dibunuh karakternya, difitnah, dan dia menjadi pesakitan dalam sejarah peradaban manusia. Maka kalau kita runut, sebenarnya ciri-ciri hari kiamat yang sangat banyak itu, kalau kita fokus ke sana, kita akan terjebak. Termasuk fitnah yang kita bicarakan yang lebih dari 5, tapi karena keterbatasan waktu, Al-Fakir hanya fokus di 5 ini saja, maka harusnya kita lakukan persiapan. Kalau ditanya, sahabat Gema Insani, apa sih tipsnya, triknya kita dalam menyiapkan menghadapi fitnah yang tersebut? Yang pertama adalah dengan ilmu, ya, kita harus merapat dengan ilmu. Yang kedua, kita punya strategi untuk berkontribusi. Kita berinfak dengan harta, dengan knowledge, dengan tenaga kita. Kemudian yang ketiga, kita buat rekayasa kebaikan sosial dengan membuat lingkungan komunitas yang baik. Itu akan mengamankan kita dari terjerembab pada fitnah tersebut. Kemudian yang keempat, jangan lupa membaca Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, berzikir dan menelaah hadis akan membantu kita. Dan yang terakhir, jangan lupakan lagi berdoa. Doa dihindarkan dari fitnah akhir zaman. Insya Allah itu bagian dari kita beriman, melakukan persiapan menghadapi akhir zaman yang tidak mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengamankan kita dari fitnah akhir zaman yang mengerikan dan memberikan kemudahan pada saat nanti kita dibangkitkan di hari kiamat. Dan sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, sahabat Gema Insani. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.